sudah makan dan minum obat. Dan siap pagi hari ini bersama-sama dengan saudara mendengarkan firman Tuhan, dan saya mohon doanya juga tadi pagi sebelum berangkat, dan beliau setelah makan doakan saya dan doakan saudara semua. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini seperti yang minggu lalu saya janjikan, yaitu masih sambungan dari firman Tuhan yang minggu lalu saya sampaikan kepada saudara, yaitu unseen battle. Unseen battle artinya peperangan yang tidak nampak, ya, peperangan yang tidak nampak. Apa saudara? Alright, peperangan yang tidak nampak. Jadi saudara harus mulai mewaspadai bahwa hari-hari saudara, di sekitar saudara ini ada satu peperangan yang harus saudara lakukan karena nggak kelihatan, ya. Karena iblis, roh di udara ini ada di sekitar kita setiap hari, ingin menjatuhkan kita, dan mereka menantikan apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Kalau negatif, kalau sama seperti mereka sifatnya, ya, kalau dari neraka, bukan kudus, bukan suatu kebenaran, maka mereka akan langsung menangkap kita atau masuk di dalam roh kita dan menguasai kita. Kita tidak sadar perbuatan-perbuatan kita. Saya ngomong kita ini secara umum, ya, secara umum. Artinya plural. Plural itu siapa saja, bukan kita, saudara, dan saya saja, tetapi secara umum. Nah, kalau mereka menguasai seseorang, maka mereka ini milih, saudara, roh-roh ini milih menguasainya yang persis sifatnya dengan kita, atau yang sama dengan nenek moyang, sama dengan keturunan sebelumnya, sehingga nantinya mereka akan bilang bahwa wah, itu memang sama deh bapak ya, itu podo gue. Nah, karena apa? Karena iblis bekerjanya secara keturunan atau memilih yang sama sifatnya. Misalnya, bapaknya pemarah, ya, maka roh-roh marah ini akan menantikan kapan kita membuka celah marah supaya roh-roh itu bisa masuk, dan dia orang-orang akan maklum karena apa? Kui podo bapak, ya. Atau misalnya bapaknya ada penyakit katakan jantung atau kanker, ya, ibunya ada kanker, maka ini roh-roh akan menantikan bagaimana kita hidup tidak benar, bagaimana kita makan tidak sehat, dan di saat itulah maka mereka akan masuk menguasai, sehingga mereka akan bilang ini penyakit keturunan. Mudeng saudara? Yang mudeng ngantuk? Oke, great. Nah, saya pernah mendengar bahwa saat seseorang berbuat dosa, ya, maka ada alarm di alam roh, wing 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 wing, ya, di alam roh wing 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 itu sambung ke neraka, wing wing wing, warnanya merah, lampunya nyala-nyala, supaya apa? Supaya mereka semuanya sama-sama bersatu hati, tahu bahwa ini adalah orang yang berdosa, bahwa iblis diberikan jalan masuk untuk bisa menguasai orang itu. Ya, mari kita baca lagi Efesus 2 ayat 2. Ya,
Kita akan baca bersama-sama ayat ini karena ini ayat yang sangat penting untuk kita ketahui. Iya. Alright. Saudara siap? Sudah Alkitabnya ada? Ya. Mari sama-sama kita baca 2, 3. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi orang-orang durhaka ini yaitu orang-orang mereka yang di luar Tuhan. Mereka ini dikuasai oleh penguasa kerajaan angkasa. Saudara ingat minggu lalu saya berkata bahwa setiap kota, setiap teritorial ada penguasanya, ada penjaganya, ya. Dan mereka menguasai setiap daerah sesuai dengan karakter mereka. Contoh, di Solo ini terkenal apa? Ada yang bisa jawab? Tuh, saya ceritakan aja. Misal di Sumatera ya, orang berkata, wah orang Sumatera itu memang kasar-kasar banget, gitu ya, kasar-kasar. Dan mereka punya tradisi sendiri. Nah, saya hanya ingin menjelaskan bahwa tidak semua orang Sumatera kasar-kasar, tetapi kita sudah mencap mereka karena ada beberapa dari mereka kasar, begitu ya. Dan kalau ada yang begitu, saya berkata, ada orang yang ngomong orang Sumatera mah kasar-kasar. Saya bilang tidak, nggak boleh ngomong begitu. Kita harus cabut karena tidak semua orang Sumatera kasar-kasar. Itu hanya perwakilan saja beberapa, tetapi kita melabelin dan kita nggak boleh melabelin. Nah, ada mulanya kenapa mereka bisa begitu, ya. Dan di beberapa tempat mereka punya karakteristik sendiri-sendiri. Di Bali ada karakteristik sendiri-sendiri juga, ya. Lalu saya dengar dari hamba Tuhan Bapak Petrus Agung Purnomo. Beliau cerita mengenai karakteristik di Semarang. Ini gereja nggak maju-maju, persembahan sedikit-sedikit ya, walaupun setelah itu beliau membangun gereja yang sangat besar, Polystadium, kira-kira bisa menampung 12.000 orang. Ya, saya pernah ke sana, saya berdoa di sana, saya ada murid-murid pendeta-pendeta dari gereja sana, dan saya pikir wow, ya luar biasa banget. Nah, cerita beliau sebelum beliau membangun ini, beliau satu kali ada di Amerika, mau pulang ke Indonesia, lalu malam itu beliau tiba-tiba didatangi roh, dan roh ini pakai konde, pakai jari seperti ibu-ibu begitu, tetapi mukanya itu flat, mukanya gini saudara, kayak tembok, tapi panjang, warnanya hijau, nggak ada mukanya, cuma hijau. Lalu dia takut sekali. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan apa ini? Nah, ternyata itu adalah roh penguasa uang, saudara. Uang hijau, sering dikaitkan, wah matanya hijau, botol duiter gitu ya. Nah, itu panjang begitu, hijau. Lalu roh penguasa uang yang menguasai orang-orang di Semarang sehingga mereka pelit-pelit. Mereka punya uang banyak, mereka invest beli rumah di Singapura, ya. Kekayaan mereka di luar, tapi di Semarang pakainya tas kresek, pakainya kaos oblong, kayak orang nggak punya gitu. Tetapi mereka sesungguhnya kaya raya. Nah, itu rupanya ada penguasanya, ada rohnya, ada yang gondeli supaya orang-orang itu tidak lomo. Wah, saya
saya lama nggak pakai kata lomo. Masih betul kan saudara? Betul, bagus. Nah, sangat lomo ini ada anak-anak muda pandang-pandangan nggak ngerti kali ya bahasa lomo. Kamu ngerti nggak? Nggak ngerti. Anak zaman sekarang nggak ngerti mana ibunya diajar ini. Lomo nggak ngerti. Ya. Nah, itu roh itu mengikat untuk orang-orang itu supaya tidak memberi dengan bebas, tidak memberi sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka megangi duit mereka baik-baik supaya mereka itu pelit dan tidak memberi untuk Tuhan, supaya mereka miskin. Ya. Supaya mereka tidak hanya miskin di dunia, tetapi miskin di surga. Nah, itu sebabnya beliau akhirnya mengusir itu roh, dan akhirnya jemaatnya banyak sekali yang memberi, dan mereka sangat diberkati, gereja diberkati, jemaat diberkati. Yang tadinya cuma naik motor, karena mereka memberi, sekarang lahannya lahan mobil, saudara. Ya. Kita berpikir bahwa kalau memberi banyak, ya nanti malah kita kekurangan. Salah, saudara. Memberi justru kita diberkati. Saya nggak akan bicara soal itu, tetapi saya akan bicara mengenai roh-roh yang menguasai teritorial, roh-roh yang menguasai anak Tuhan, roh-roh yang menguasai jalan-jalan, ya. Menguasai di mana-mana. Minggu lalu saya bicara juga mengenai roh yang ada di perempatan-perempatan jalan, nggak cuma di perempatan, di bawah-bawah, di mana-mana, saudara. Ya, saya kira-kira sebelum pandemi, kira-kira 2,5 tahun lalu, saya ada pergi ke Yunani, saudara. Pergi ke Yunani, mau pergi ke Patmos, ke Pulau Patmos yang ada di Alkitab. Ya, saya senang sekali pergi ke kota-kota di mana tertulis di Alkitab. Saya ingin berdoa di Pulau Patmos. Saya dengan dua cewek yang lain, jadi kami bertiga dengan sahabat saya. Kemudian kami ada di Yunani dahulu. Kami pergi ke Greece, ya. Lalu kami tiba. Saya masuk di hotel, saya langsung berlutut. Tiap kali saya di hotel, saya bersihkan atmosfernya, saudara. Saya langsung berlutut, saya ajak rekan saya ini untuk berlutut. Berlutut, kami menyembah Tuhan, dan kemudian sudah beberapa lama, dan kami mau makan. Waktu kami mau makan, kami kan mau jalan nih. Tiba-tiba Tuhan naruh di hati saya harus cek kanan, saudara. Aduh, malu banget ya. Di Greece saya harus cek kanan. Tapi saya harus nurut Tuhan. Mulailah saya lepas sepatu sandal saya, dan saya cek kanan, saudara. Teman saya pakai sepatu baik-baik, saya kayak mbaknya gitu ya. Saya heran, dan saya harus berdoa sepanjang jalan. Saya berdoa mengikat roh-roh, memerangi roh-roh yang ada di Yunani. Doa terus. Waktu sudah makan, sampai orang-orang tuh liatin kaki saya. Semuanya yang lewat itu pada liatin kaki saya. Ini orang mudik, orang dari mana ini ya? Kok ada turis kok malam-malam, sore-sore gitu, cengkeran gitu ya. Kemudian setelah makan, itu nggak jauh, saudara, dari hotel. Kami mau pulang, bisa nyasar bisa kemana-mana. Kok jadi jauh banget? Jadi kami sampai lewat persawahan segala. Oh gini, kami pakai map ya, pakai map di HP kami. Kok arahnya ke sana-sana gitu? Harusnya nggak lewat sana, harusnya lewat kota, harusnya lewat kota. Tapi kok bisa sampai ke pohon-pohon, ke sawah-sawah sana. Dan sepanjang itu
saya berdoa, kaki saya mulai agak sakit saudara, karena mulai bukan lagi jalan tapak seperti ini ya, tetapi jalannya itu udah kerikil-kerikil dan pasir begitu. Jadi kami mulai jalan dan teman saya ini bingung, dan saya selalu berdoa sepanjang jalan, ngiket-ngiket, dan saya tahu ada roh-roh di antara pepohonan dan di hutan-hutan. Kemudian akhirnya nyasar jauh banget. Akhirnya kami manggil taksi dan kami balik. Ternyata ada nama hotel yang sama, tapi ini satunya hotel, satunya resort gitu ya. Akhirnya kami balik. Tiba-tiba saya ini dapat kabar, dapat email dari murid yang ada di Jakarta. Dia bilang, saya mau email nggak ya sama ibu ya, soalnya nanti saya ganggu ibu lagi doa di Patmos gitu. Tapi dia merasa tergerak untuk ngirim emailnya. Kemudian dia ngirim emailnya dan saya baca tulisannya, dia nggak tahu apa-apa loh. Ya, tulisannya begini. Saya melihat Ibu Meg lagi jalan dan banyak sekali di pohon-pohon itu roh-roh. Di sepanjang jalan itu roh-roh, dan ibu lagi ngiket-ngiket ini roh-roh. Wow. Dan saya diminta Tuhan untuk cekeran supaya apa? Saya nyatu dengan tanah di sana untuk saya bisa ikat roh-roh yang ada di udara. Saya nggak ngerti maksudnya, tapi baru kali itu saya diminta Tuhan untuk cekeran dan saya harus turut saudara di Yunani, di Greece ya. Saya harus melakukan hal itu. Tetapi dikatakan di sini bahwa mereka ini adalah penguasa kerajaan angkasa, penguasa teritorial. Iblis itu penguasa kerajaan angkasa, tetapi mereka punya pemerintahan, ya, pemerintahan yang dibagi pemerintah, penguasa, lalu kerajaan-kerajaan, lalu roh-roh. Nah, mereka ini mengerjakan tugas mereka dengan baik. Saya baru saja mendengarkan seorang hamba Tuhan, dia dikasih Tuhan lihat anak muda sedang nyetir mobil, ya, dia ngebut dan kemudian iblisnya tinggi sekali, setannya tinggi sekali, kira-kira mungkin 4-8 meter, tinggi banget. Katanya saya baru melihat ada iblis setan yang begitu tinggi, dan ini tinggi sekali. Dia mengejar anak ini dan mobilnya dibikin terpelanting oleh roh iblis ini, dan kemudian dia di jalan begitu terpelanting, dan ini iblis gigit tubuhnya, ambil darahnya. Saudara, sedemikian rupa iblis ini begitu jahatnya. Dia ada di jalan-jalan. Kalau kita nggak siap, saudara, kita bisa sangat rentan, bahaya sekali. Satu kali saya ini mau keluar sama Iren, mau beli sesuatu gitu ya di supermarket kecil gitu. Kami naik motor, tapi Tuhan suruh saya berdoa. Tapi saya sudah ngomong sama dia kita berangkat. Jadi saya bingung ya, mau berangkat atau mau doa. Ya udahlah, doa nanti saja, saya pikirkan. Kemudian kami boncengan, saya bonceng, dia nyetir. Sudah saya bawa tas kecil, saya kalungkan di badan saya. Kemudian aneh sekali, tiba-tiba saya kayak miring gitu, saudara. Miring, slow motion, miring gini ya. Iren saksinya. Miring gini. Waktu mau sampai bawah gini, baru kaget. Ternyata tas saya ini lagi dicopet, saudara. Ditarik sama copet.
Tapi Tuhan luar biasa, Tuhan masih ingatkan saya, masih jagain saya. Enggak diseret kan biasanya bisa terpelanting gitu kan saudara. Ini enggak, bisa slow motion kayak film-film gitu. Baru setelah saya tahu hampir dijamret, saya jerit gitu, coba jambret gitu ya. Dia lari dan tas saya masih ada, dan kami gemeteran, kami berhenti di jalan dan kami deprok, saudara, gemeter. Saya bilang, sebegitunya ya, kalau kita tidak menjaga diri kita, tidak senantiasa berdoa, tidak minta malaikat Tuhan untuk menjaga kita, maka roh-roh di udara ini bisa menguasai kita sedemikian rupa. Kita ini semua ada dalam monitor iblis, ya. Tetapi kita tahu semua yang tidak baik, semua yang tidak kudus, itu datangnya dari iblis. Saudara harus ingat itu. Yohanes 10 ayat 10 kita akan baca. Yohanes 10 ayat 10 ini adalah ayat yang sangat terkenal sekali, dan saudara mungkin tidak banyak yang menyadarinya. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara perhatikan kata pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. 3 hal ini dia punya goal, dia punya visi di dunia ini. Saudara, dicuri apanya? Kelemahan lembutan saudara dicuri sehingga saudara jadi berat. Penyakit saudara, kesehatan saudara dicuri sehingga saudara sakit-sakitan. Itu pencuri saudara. Ya. Kekayaan, kelimpahan saudara diambil, dicuri sehingga saudara banyak hutang, sehingga saudara meminta-minta. Itu pekerjaan iblis. Kita harus mewaspadai bahwa pekerjaannya adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Saya lihat beberapa gambar saudara. Sebentar saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana roh-roh ini ada di sekitar kita, dan dia berusaha untuk mencuri kebaikan Tuhan, mencuri waktu kita. Jangan lupa, waktu kita bisa dicuri oleh kuasa gelap. Nah, jadi roh-roh itu ada di sekitar kita. Mereka berusaha untuk mencuri sukacita kita, mencuri damai kita. Kalau saudara nggak ada damai, kalau saudara nggak sukacita, saudara berusaha khusus, saudara hari-hari itu anyel terus. Saudara harus ingat, itu ada rohnya. Oh, saudara lagi, berusaha khusus. Saudara langsung ingat, dalam nama Tuhan Yesus, roh yang bikin aku tidak tenang, dalam nama Yesus pergi engkau. Nah, kita itu biasa bisa kalah sama roh yang kecil, roh yang imut, roh takut. Roh takut itu kecil sekali rohnya, tetapi banyak sekali dia megangin kaki anak-anak Tuhan untuk tidak mau melangkah. Roh ini kecil, jadi dia sambil kipas-kipas aja, banyak anak-anak Tuhan diseret oleh roh ketakutan sehingga mereka nggak kemana-mana. Mereka takut untuk ini dan itu. Roh saudara. Ya. Tetapi saat kita berdoa, ya, saat kita berdoa, maka itu dia, doa-doa kita bisa menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh yang mengganggu kita. Tapi
sebentar juga saya akan tunjukkan bagaimana ternyata kalau kita tidak siap, saudara, kita tidak mengerti bahwa di sekitar kita itu ada roh, maka kita akan kalahan. Ya, saya menonton ya, mungkin nanti kapan-kapan saudara bisa kasih nomor ya di sini ya. Pelukis Korea. Seorang pelukis Korea perempuan, dia dibawa Tuhan ke neraka dan ke surga. Ini saya lihatkan klipnya yang sedikit saja. Nah, ini dia klipnya. Dia dikasih lihat pada waktu seseorang itu nonton TV, nggak tahu apa yang ditonton, terbahak-bahak ya. Dia lagi dikuasai oleh iblis. Sebenarnya dia lagi diserobot oleh iblis. Lalu seseorang yang merokok, ternyata waktu dia hisap, waktu dia keluarkan, waktu dia hisap ular kobra, dia keluarkan kobra. Jadi saudara yang terikat, saudara, sebaiknya saudara tahu bahwa saudara telah dicuri kesehatan saudara, waktu saudara telah dicuri oleh iblis, saudara. Ya, kita harus senantiasa berperang, kita harus senantiasa waspada. Di sekitar kita ini loh, saudara, hari-hari ada perjuangan yang tidak kelihatan, dan saudara harus serang, saudara harus bilang iblis, nyata daripada engkau pembuat kejahatan, kau bukan melakukan apa yang dirancangkan oleh Bapa di surga, tapi melakukan apa yang dipikirkan manusia. Ini dalam nama Yesus. Saya hafalkan ayat ini, saudara. Pertama, kalau hafalin ayat firman Tuhan itu apa, saudara? Pedang, saudara. Ya, ini kemudian nanti saya akan ajarkan itu ya. Pedang, firman ini adalah pedang. Jadi kita harus memerangi iblis dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Nah, pedang ini kita harus ayunkan. Nah, kalau kita nggak hafal, maka kita nggak bisa ngayunin, saudara. Dan sebabnya saudara harus hafalin ayat ya. Nanti saya harapkan kita bersama sekeluarga bisa hafalkan satu ayat. Ya, tiap minggu kita hafalkan satu ayat, lalu minggu depannya kita hafalin ayat lagi supaya kita ini fasih, lincah di dalam kita ini memerangi kuasa-kuasa kegelapan. Ya, kan Tuhan Yesus pada waktu Petrus itu bilang, Tuhan, janganlah, Tuhan jangan pergi ke salib, jangan mati dengan cara begitu. Enggak, Tuhan. Maka apa yang Tuhan katakan, enyahlah kau iblis, sebab kau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Nah, saya seringkali memerangi iblis dengan pedang roh ini. Dan banyak pedang-pedang yang lain yang saya pakai untuk menghalau kuasa iblis. Kalau kita anak-anak Tuhan tidak waspada, kita cuma baca Alkitab, lalu kita cuma doa saja, nggak ngerti bagaimana berperang. Kita harus main perang. Kita nggak hanya bilang, oh doakan saya. Nggak hanya begitu, saudara. Saudara harus mengayunkan pedang. Ya, sebentar saudara akan lihat klip video dan saudara akan melihat bagaimana kita ini seharusnya anak Tuhan itu gimana, ya. Ya, animasi ini hanya untuk orang-orang Kristen katanya. Bergabunglah dengan aku di dalam seperti tentara yang baik dalam Kristus. Tuhan menciptakan dunia ini untuk semuanya, untuk setiap kita dan saudara. Iblis telah dikalahkan ya, di waktu Yesus disalib, iblis dikalahkan. Tetapi dia berkuasa atas dunia ini. Dia dibiarkan untuk berkuasa
dunia ini. Dia adalah penguasa kerajaan angkasa. Setiap orang yang tidak percaya dalam ilmu iblis You can't become a Christian and not have a Bible. That's like going into the military and not having a weapon. You do not want to do that. You need the Bible. The Bible feeds your spirit. The Bible is God speaking to you, revealing His love to you, His protection, His guidance. God's commandments are in there for you to follow. Jesus' words for you to listen to and obey. It's all in there.
waspada. Bagaimana kita bisa mengalahkan kuasa iblis? Pertama kita belajar firman, belajar ayat, kita hafalkan ayat. Karena kita nggak bisa waktu kita diserang lalu kita cari ayat firman Tuhan. Jadi saudara-saudara harus berarti ya. Harus ayunkan ayat itu, ayunkan pedang itu berkali-kali sampai mereka menyingkir. Dan kita harus punya otoritas. Kita harus punya otoritas rohani, saudara. Lain kali saya akan ceritakan bagaimana Tuhan bawa saya untuk menolong jiwa-jiwa keliling dunia untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu oleh musuh. Ya. Dan selain itu kita harus hidup benar, harus hidup kudus, saudara. Karena tanpa kekudusan, iblis itu bisa nyerang masuk ke kita dan kita tidak punya otoritas sama sekali. Dengan saudara, kita mengalahkan iblis dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi otoritas itu bisa tidak berfungsi karena dosa yang kita lakukan. Gak ada bobotnya, gak ada powernya, gak ada kuasanya saat kita berbuat dosa. Kita buka celah untuk dosa. Mari kita baca Matius 17 ayat 14 sampai yang ke-21. Kita akan baca bergantian, saudara. Ya, ini mengenai bagaimana Yesus menyembuhkan anak muda yang sakit ayan. Saya akan membaca ayat pertama. Saudara baca seterusnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu, angkat tangannya, tidak percaya dan yang besar. Berapa lama lagi aku masih dalam kamu? Berapa lama lagi aku rasa pada kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu. Dengan keras, otoritas, dan keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian Yesus berkata ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, hai kamu yang kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, saudara, Yesus memiliki otoritas saat dia berpuasa, berdoa dan berpuasa. Jadi ada jenis-jenis yang sulit untuk keluar, ada jenis-jenis yang tidak bisa dihalau tanpa doa dan puasa. Jadi kita punya kuasa, punya alat rohani, yaitu doa dan puasa. Itu sebabnya saya ngajak saudara, yuk kita barengan berdoa dan berpuasa.
Karena doa dan puasa ini memiliki kuasa untuk menghancurkan kuasa-kuasa iblis yang ada di sekitar kita, yang sudah mencekal kita, yang mencuri apa yang baik dari kita yang Tuhan berikan kepada kita, yang siap untuk membunuh kita sewaktu-waktu dan membinasakan dan bawa kita dalam jurang neraka yang kekal. Itu sebabnya saudara, pagi hari ini saya tidak lama-lama, saya rindu saudara mencintai Tuhan dan mencari Dia dalam doa dan puasa. Karena saat kita berdoa dan berpuasa, maka kita mendapatkan kuasa, kita mendapatkan otoritas untuk menghalau kuasa iblis. Kita sebentar akan berdoa. Saya harap saudara masih ada memakai minyak yang kami berikan. Siapa yang minggu ini saudara pakai? Iya, wow, banyak sekali ya. Saudara pakai untuk kepentingan-kepentingan apapun yang saudara pikir itu penting. Roh Kudus gerakan di hati saudara-saudara, olesi minyak, dan itu besar kuasanya. Tetapi lebih-lebih lagi saat saudara punya kuasa sendiri dengan berdoa dan berpuasa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, hamba menyerahkan firman ini, menitipkan di hati setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan pagi hari ini. Firman ini akan mengubah kehidupan mereka saat mereka tahu bahwa di sekitar mereka ada roh-roh di udara yang senantiasa berjaga untuk menjatuhkan setiap anak Tuhan agar mereka powerless, agar mereka tidak punya kuasa, tidak punya otoritas apapun. Tetapi hamba memberikan kuncinya pagi hari ini kepada mereka, agar mereka mengerti bahwa ada hal-hal yang sangat sulit, yang tidak bisa hanya ditetik begitu saja, tidak bisa dioleskan minyak begitu saja, tetapi mereka membutuhkan doa dan puasa. Karena saat kami berdoa dan berpuasa, kami mengekang keinginan daging kami. Kami mengekang, menurunkan semua jiwani kami, unsur-unsur jasmani kami. Dan kami sedang memanggil Tuhan untuk berbicara kepada kami. Sebabnya Tuhan, beriku untuk setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan pagi hari ini, dengarkan dimanapun mereka, dengan apapun device yang mereka pakai, agar mereka sungguh-sungguh mengerti dan memenangkan setiap pertandingan tanpa lengah, supaya mereka tahu saat mereka akan dicuri kekudusan mereka, hidup benar mereka, apapun yang mereka miliki, mereka bisa menentunya dan mereka hidup di dalam kekudusan. Terima kasih Bapak. Hamba sampai di sini berbicara, tetapi Roh Kudus akan terus bergaul di dalam hati mereka. Hamba mintakan malaikat Tuhan agar mengingatkan mereka dan Roh Kudus sebagai penolong sejati, mengingatkan mereka agar mereka berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan, berjalan di dalam iman demi iman dan kemuliaan sampai pada kemuliaan berikutnya. Saat mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, hidup kudus, tidak bercacat pula, mempersiapkan diri mereka sebagai mempelai yang layak untuk bertemu dengan pengantin. Terima kasih Bapa, dalam nama